Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum bersama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Juli 2022 di Auditorium Udin Samsudin UMN Al-Wasliyah. Kuliah umum dihadiri oleh dosen dan mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Pada kesempatan kali ini, kuliah umum diberikan secara langsung oleh Profesor Dr. Arif Hidayat SHMS, yang merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beliau memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan. Disebutkan lebih lanjut bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea keempat, sudah mengatur dengan jelas mengenai tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia bukan semata untuk kepentingan nasional saja, namun ada kepentingan manusia yang lebih luas, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga terdapat tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kuliah umum ini merupakan salah satu implementasi untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1 disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan untuk memperoleh pendidikan banyak sekali kendala yang terjadi di lapangan. Profesor Dr. Arif Hidayat SHMS mengatakan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat berhubungan dengan sistem pendidikan. Jika masyarakat sejahtera, maka dana 20% tersebut dapat ditingkatkan. Selain itu, jika masyarakat sudah sejahtera, maka masyarakat bisa memberikan beasiswa atau subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan. Ya, yang pertama yang harus kita kembalikan orientasi kita kepada tujuan bernegara. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang harus dibangun itu apanya? Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Nah, untuk supaya itu bisa tercapai dan negara keberadaannya bisa optimal, maka dibutuhkan tingkat kesejahteraan yang baik di seluruh elemen bangsa, sehingga negaranya kaya, masyarakatnya kaya, rakyatnya kaya, dan semuanya bisa memperoleh pendidikan yang layak dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang sumber daya manusianya sangat berkualitas. Itu dengan jalan itu, jadi menaikkan kesejahteraan. Oleh karena itu harus dilakukan pembangunan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Pendidikan di sini bukan hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal. Pendidikan harus dilakukan dari berbagai aspek dalam rangka membangun jiwa dan juga badan. Ya, saya melihat begini, ada satu hal yang harus kita lakukan. Negara itu tidak bisa berjalan sendiri. Negara itu harus didukung oleh masyarakat. Dalam komponen masyarakat salah satunya adalah keluarga. Oleh karena itu, pendidikan harus dimulai dari keluarga sebagai entitas yang terkecil. Keluargalah yang pertama bertanggung jawab untuk mendidik putra-putranya, mendidik anak-anaknya dalam keadaan apapun. Setelah itu, maka untuk mengikuti atau menempuh jenjang yang lebih tinggi, maka negara dalam hal ini harus menyebarluaskan pendidikan formal dan informal ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ini peran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi itu sangat diharapkan untuk mampu menyebarluaskan pendidikan baik formal maupun informal dengan pendidikan budi pekerti, dengan pendidikan agama, pendidikan patriotisme, dan pendidikan-pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Pada kesempatan kali ini juga, UMN Al-Wasliyah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. MOU ditandatangani secara langsung oleh Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. M. Guntur Hamzah, SHMH. Oke, baik. Pertama, kuliah umum ini merupakan rangkaian dari penandatanganan MOU dan MOA antara Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, kenapa kita adakan kuliah umum terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan? Karena pendidikan itu adalah salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu dia salah satu tugasnya itu adalah sebagai the guardian of human right, pelindung hak asasi manusia, itu jelas. Selain sebagai bentengnya konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu juga adalah sebagai pelindung hak asasi manusia. Maka dari itu sangat linear sekali ya ketika kita mengadakan MOU dan MOA dengan Mahkamah Konstitusi, kita mengadakan kuliah umum terkait dengan pendidikan. Nah, di mana pendidikan itu adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Pertama, harapan saya itu kuliah umum itu kan menjadi asupan pengetahuan bagi kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mengharapkan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum UMN khususnya dan umumnya mahasiswa UMN secara keseluruhan itu bisa mengembangkan sayap dan bisa menggali lebih dalam lagi, misalnya dengan cara melakukan kunjungan perkuliahan ke Mahkamah Konstitusi pada waktu-waktu yang berikutnya. Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah merasa sangat senang dengan adanya kuliah umum ini karena banyak sekali ilmu baru yang didapat, terutama mengenai hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dengan adanya kuliah umum hari ini, itu menambah wawasan saya sebagai mahasiswa, terutama sebagai mahasiswa UMN. Karena beruntung sekali ya Kak, bisa mendatangkan hakim Mahkamah Konstitusi di ini, dan itu jarang sekali. Jadi dengan adanya Bapak itu memberikan kuliah umum, itu menambah wawasan yang sangat-sangat berarti bagi saya sendiri secara pribadi. Banyak banget ilmu barunya, karena kebetulan Bapak ini membahas tentang konstitusional yang dikaitkan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dan saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum sangat senang mendengarkan itu karena sebagaimana tercatat dalam undang-undang pun bahwasannya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan secara merata. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah melaksanakan seminar internasional pertama secara hybrid. Seminar ini dilakukan untuk menambah soft skill mahasiswa dan siswa di Kota Medan. Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah melaksanakan seminar internasional pertama secara hybrid. Pada kesempatan kali ini, Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah bekerja sama dengan dosen dari beberapa negara seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah dan dihadiri oleh seluruh sivitas akademika dari Fakultas Ekonomi, mahasiswa dan siswa di Kota Medan. Pada seminar kali ini, Fakultas Ekonomi mengusung tema Readiness to Change for Sustainability, di mana Fakultas Ekonomi ingin melakukan persiapan perubahan untuk mahasiswa dan siswa menghadapi masa depan terutama di era digital saat ini. Ketua Panitia Ekonomi Fiesta 2022 mengatakan seminar ini dilaksanakan secara hybrid di 4 negara. Dan ini adalah acara puncak dari serangkaian kegiatan Ekonomi Fiesta 2022 yang telah dilaksanakan 2 bulan belakangan ini. Pesertanya ini, kalau untuk peserta seminar ini memang internasional ya, karena narasumbernya terdiri dari 4 negara yang berbeda gitu, dari Brunei Darussalam, dari Vietnam, kemudian dari Malaysia dan dari Indonesia. Jadi untuk peserta webinar itu yang dilakukan secara hybrid, memang dari keempat negara itu sudah pasti. Lalu yang dilaksanakan secara luring terdiri dari mahasiswa, mahasiswi, kemudian siswa sekolah SMA, SMK sederajat se-Kota Medan. Namun untuk yang Zoom itu selain internasional juga dari seluruh Indonesia, mahasiswa, mahasiswi dan juga SMA, SMK sederajat seluruh Indonesia. Salah satu peserta seminar merasa senang dengan adanya kegiatan ini karena dapat menambah wawasan serta relasi bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Kalau menurut saya sih acara ini bagus ya, karena menurut saya yang mana acara ini tuh dapat memotivasi kita kaum milenial untuk banyak belajar. Udah gitu kita juga banyak tahu dari sini mengenai sustainability 5.0
Udah gitu saya harap sih ke depannya acara ini menjadi acara tahunan yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi tentunya di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di dalam dunia pendidikan, salah satu cara untuk memajukan sebuah perguruan tinggi adalah dengan adanya kolaborasi, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa serta penelitian bersama. Hal ini adalah salah satu wujud dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain untuk memperkenalkan perguruan tinggi, seminar ini adalah ajang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki. Yang pertama, selain mempromosikan kampus, ini juga menjadi ajang bagi generasi muda untuk bisa belajar lebih banyak tentang potensi-potensi ekonomi. Saya lihat ada tentang kewirausahaan, bisnis plan, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga melihat generasi muda kita bahasa Inggrisnya juga sangat bagus, sehingga seminar internasional ini bisa memacu mereka menjadi lebih percaya diri ke depannya. Para peserta terlihat sangat antusias dengan adanya seminar ini. Diharapkan ke depannya kegiatan seminar internasional seperti ini dapat terus dilaksanakan oleh UMN Al-Wasliyah. Kali ini kita telah berjaya menjalankan first international seminar di UMN yang mana telah berkongsi pengalaman bersama dengan 4 partisipan ataupun presenter daripada Malaysia, iaitu saya sendiri, dan juga rakan-rakan daripada Brunei, daripada Vietnam dan Indonesia. Dan saya amat berbesar hati telah menyertai program ini, dan pengalaman yang diperolehi pada hari ini dan penyertaan daripada pelajar, pensyarah dan juga warga UMN sangat menggalakkan. Dan saya berharap program ini akan dapat kita adakan lagi pada masa akan datang. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada pihak urus setia dan semua warga UMN yang menjayakan program pada hari ini. Acara ini diakhiri dengan pengumuman para pemenang dari rangkaian kategori lomba di Ekonomi Fiesta 2022. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.